Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di segmen Sona Mikir. Itu kan bareng aku Sona. Dan sebagaimana kalian udah ketahui di title-nya atau di judulnya, bahwasanya kita akan membahas tentang yang namanya teaching dan sharing gitu kan. Ini lebih kepada apa sih perbedaannya. Yang menjadi latar belakang video ini, aku buat video ini adalah banyak orang-orang yang non guru atau tidak berprofesi sebagai guru itu khawatir atau takut ya tidak tahu memposisikan dirinya ini kegiatannya mengajar atau enggak sharing aja gitu loh. Dan mesti diketahui juga gitu loh, kedua hal ini itu akan melahirkan suatu output yang berbeda. Jadi misalnya kita sharing, aku nih sharing nih gitu kan ke teman-teman sekalian, dan aku tidak bisa juga menuntut hasilnya adalah sebagaimana ketika aku ngajar orang lain gitu loh, ya kan. Ketika disamakan ya pasti ya chaos gitu loh, karena emang tidak selaras gitu kan. Memang sih di dalam suatu konteks teaching itu ada yang namanya juga berbagi gitu loh, ya kan. Tapi emang sifatnya juga berbeda outputnya, karena detail-detail teknis yang ada di sharing itu berbeda dengan detail-detail teknis yang ada di konteks teaching gitu. Jadi memang tidak bisa disamakan, meskipun apa yang dibagikan itu sama materinya, misalnya tentang matematika gitu kan, tapi gitu kan akan jauh berbeda hasilnya gitu kan. Dan bagaimana perbedaannya sebenarnya ya kita akan bahas satu persatu dulu ya. Mungkin aku nggak akan ngebahas begitu super detail di sini karena it takes a long time. Dan mungkin aku bisa sampaikan hal-hal yang umum saja ya terkait perbedaan teaching dan sharing. So kembali lagi, semoga ini juga bisa membantu teman-teman bisa memposisikan dirinya ketika teaching ataupun sharing kayak gitu. Ya, mungkin yang pertama kita mulai dari konteks definisi terlebih dahulu ya. Bahwasanya kalau sharing itu secara makna berdasarkan Cambridge Online Dictionary adalah to tell someone else about your thoughts, feelings, ideas, and etc. Jadi secara maknanya adalah menceritakan kepada orang lain itu tentang pemikiran kita, perasaan kita, ide kita gitu kan, ataupun yang lain sebagainya. Jadi di sini yang harus digarisbawahi adalah menceritakan, atau enggak bisa diartikan menginformasikan deh gitu loh, apa yang menjadi pemikiran kita, perasaan kita, ide kita, opini kita, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau yang namanya teaching ini lebih kompleks lagi ya. Secara definisi berdasarkan infed.org adalah teaching is the process of attending to people's needs, experiences, and feelings and intervening so that they learn particular things and go beyond the given. Maksudnya di sini adalah teaching itu adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dari seseorang ya. Dalam arti di sini si pembelajar gitu atau siswa. Kebutuhan dasar seperti apa maksudnya? Ya, kebutuhan dasar tentang ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan sendiri itu dijadikan atau menjadi bahan untuk mereka memformulasikan diri untuk bisa survive atau bertahan hidup. Lebih daripada itu, teaching ini juga di konteks atau dimasukkan ke dalam konteks bahwasanya suatu aktivitas untuk membuat seseorang atau siswa tersebut ya bisa berkembang gitu. Jadi bisa mengembangkan dirinya seperti apa. Intinya sih lebih kepada secara sederhana yang mungkin bisa aku katakan ya kan, secara kata-kata yang lain lah. Intinya adalah teaching itu kegiatan menuntun gitu loh, menuntun seseorang biar dia bisa jauh lebih baik ya. Lebih baik di sini adalah karena dia bisa memenuhi kebutuhannya dan juga bisa mengembangkan dirinya kayak gitu ya. Itu definisi tentang yang namanya teaching dan sharing. Secara definisi udah berbeda banget nih. Kalau sharing cuma kita berbagi aja atau menginformasikan saja, sementara kalau yang namanya teaching ini tidak sesederhana sharing ya. Artinya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dalam artian di sini adalah pengetahuan gitu loh. Karena pengetahuan itu dijadikan untuk alat bertahan hidup gitu kan. Setelah itu juga dijadikan untuk jalan mengembangkan dirinya kayak gitu. Jadi itu yang mesti diperhatikan banget.
ya. Dan mungkin selanjutnya kita bahas aja dari konteks ini ya. Bahwasanya teaching itu jauh lebih terstruktur ya ketimbang si sharing gitu loh. Dimana kalau sharing itu lebih sederhana tapi memang random. Artinya materi yang disampaikan itu nggak perlu apa ya, consider tentang tahapan-tahapan step by stepnya seperti apa gitu. Nggak perlu banget mempertimbangkan secara mendalam tentang tahapan belajar, tahapan apa yang di-sharingkan. Ya udah random aja, kita mikir A dan pengen di-sharingkan ya udah A langsung. Kita berpikir D, langsung aja sharingkan D. Itu sharing jauh lebih sederhana, simple, ya kan? Sementara kalau yang namanya teaching tidak demikian, tidak bisa demikian. Kita berpikir ya udah aja deh kita sampaikan. Besoknya atau pertemuan berikutnya berpikir tentang Z kayak gitu, ya udah kasih aja Z. Nggak bisa seperti itu. Jadi mesti ada tahapannya dari A, B, C sampai akhir yaitu Z. Jadi mesti terstruktur gitu kan. Karena ini akan mempengaruhi terhadap yang namanya hasil belajarnya gitu loh. Nah kan. Jadi kekomprehensifan, jadi suatu ilmu pengetahuan ini mesti komprehensif nih gitu kan ketika kita teaching gitu. Ya, secara komprehensif ini bagaimana caranya ya? Apakah langsung sekali pertemuan diberikan? Enggak kan, tapi dibagi beberapa tahapan pertemuan. Oh, pertemuan pertama dikasih konteks A, pengetahuan B, kedepannya saya itu selanjutnya lagi C. Biar kekomprehensifan atau keseluruhan dari suatu pembelajaran atau pengetahuan itu bisa didapatkan seutuhnya gitu loh, nggak sepotong-sepotong. Sementara sharing kita bisa kasih aja sepotong gitu kan, dan itu belum tuntas is okay gitu kan, karena cuma sekedar sharing gitu kan. Nah, jadi ketika membahas tentang yang namanya terstruktur tadi, materi yang disampaikan di dalam ruang lingkup teaching atau mengajar, jadi seyogyanya memang mesti diperhatikan dulu sebelumnya adalah pembuatan yang namanya suatu rencana belajar kayak gitu atau lesson plan. Kalau di Indonesia sendiri terwujud dalam konteks kurikulum, syllabus, and RPP ya itu. Ada 3 hal ini yang memang mesti diperhatikan banget, dan ini menjadi langkah-langkah dari si pendidik atau enggak si guru ini dalam mengajarkan materinya atau menyampaikan ilmunya. Sementara on the other hand, when we want to talk about sharing, we don't have to think about curriculum, syllabus, or even lesson plan gitu. So everything that comes up in our mind, so we just need to share it. That's all gitu loh. Jadi apapun yang yang muncul di kepala kita, apa yang kita sharing, apa yang ingin kita sharingkan, ya udah kita sampaikan saja gitu loh. Kita bikin forum gitu kan, ya udah sampaikan aja gitu. Sementara kalau di teaching tidak demikian, tidak bisa asal gitu. Jadi secara kurikulum ini tujuannya mau apa nih gitu kan, pengembangan karakter mungkin, atau pengembangan yang namanya human resource gitu kan, biar lebih skill setnya itu biar lebih baik lagi. Setelah itu diterjemahkan ke silabus gitu kan, dan silabus diterjemahkan lagi secara mendetail di RPP-nya gitu. Membahas tentang kompetensi misalnya gitu kan. Bagaimana ya kompetensi seorang siswa itu bisa berkembang lebih baik ya sesuai dengan zaman atau realitas dunia gitu kan. Harus diajarkan ini dan sebagainya. Nah, ngajarin ini gimana ya gitu kan. Itu terwujud di silabus ya. Ngajarin ini, yang ini tuh kayak gimana ya? Bikinlah RPP. Ngajarin yang ini gimana ya? Masuklah ke RPP. Begitu seterusnya, ya kan? Dan ketika mengajar, aktivitas ngajar nih, actionnya nih gitu kan, ya mengikuti apa yang dikatakan RPP tersebut seorang pengajar. Sementara kalau sharing nggak perlu, karena emang sebenarnya nggak perlu ngomongin kurikulum dan sebagainya. Jadi apa yang udah ada di kepala kita udah sampein aja. Itu sebatas sharing. Jauh lebih simple ya gitu kan. Dan random banget gitu loh. Tapi itu bukan sesuatu sharing ya, maksudnya bukan sesuatu yang buruk. Meskipun ngomongin simple, meskipun ngomongin random kayak gitu. Sementara kalau yang namanya terstruktur tadi harus benar-benar matang dengan rencana, berarti itu jatuhnya complicated banget ya. Nggak demikian juga gitu loh. Kita harus mengetahui porsinya ketika di suatu kondisi tertentu. Bisa ini dalam konteks teaching, bisa konteks yang namanya sharing, dan keduanya sama-sama bagus gitu. Kalau emang diperlukan hanya sekedar sharing saja, ngapain repot-repot berpikir teaching gitu loh.
Pun sebaliknya ketika emang perlu berpikir teaching gitu kan, karena emang mesti komprehensif, ya kalau kita hanya sekedar berpikir sharing aja ya amat sangat kurang sekali gitu loh. Kasihan kepada orang yang diberikan materi tersebut gitu. Jadi mesti fleksibel, kita harus tahu ini situasinya seperti apa sih. Itu ya. Jadi kembali lagi perbedaan itu tentang yang namanya terstruktur dan random tadi. Komprehensif dan juga yang namanya atau kompleks tadi, dan juga yang namanya kesimpulan dari suatu materi yang diberikan. Selanjutnya adalah mungkin tentang yang namanya ini ya, skill kayak gitu. Bahwasanya mengajar itu adalah suatu keterampilan. Jadi memang mesti dipelajari banget nih cara menyampaikan materi itu seperti apa. Sementara kalau yang namanya sharing tidak demikian ya gitu loh. Jadi emang harfiahnya manusia itu emang berkomunikasi. Ketika berkomunikasi itu kan menceritakan atau menginformasikan suatu hal gitu loh. Jadi emang tanpa harus punya skill banget nih gitu kan, yang apa ya, bisa banget tuh yang namanya sharing. Meskipun sih emang akan lebih baik jikalau juga punya kemampuan, dalam artian di sini punya skill dalam menarasikan apa yang ingin disampaikan atau di-sharingkan, biar lebih baik gitu kan, biar halus banget gitu kan, sehingga orang yang kita sampaikan, maksudnya di sini kita sharing terhadap seseorang tersebut, orang tersebut bisa memperhatikan kita lebih baik, intinya seperti itu. Kalau yang namanya teaching udah wajib banget nih punya namanya keterampilan gitu. Loh, saya nggak punya keterampilan nih, gimana nih? Ya udah, makanya belajar keterampilan mengajar gitu. Yang namanya keterampilan semakin dilatih juga akan semakin lebih baik. Artinya sih we need to practice a lot when we want to have a good skill in teaching kayak gitu. Kalau kita nggak pernah practice ya susah juga untuk bisa dikatakan mahir dalam mengajar. Intinya seperti itu ya. Kurang lebihnya apa yang bisa aku sharingkan tentang perbedaan teaching dan sharing. Kedepannya sih aku harap teman-teman bisa memposisikan dirinya gitu kan ketika berkegiatan seputar teaching dan sharing. Apakah harus sharing, apakah harus teaching gitu, biar nggak salah kaprah. Dan juga memahami konteks result yang diberikan ketika beraktivitas teaching dan sharing itu mesti juga dilihat, tidak bisa memang akan berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Intinya seperti itu sih. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan, dan semoga teman-teman benar-benar tahu banget lah perbedaan dari konteks teaching dan yang namanya sharing. Oke, dan kurang lebihnya aku mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.